Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukandar dengan NIM 240 102 0175 program studi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Data Science. Nah, dalam tugas ini saya akan membahas pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Yang pertama akan membahas pertemuan 9 yaitu manajemen data. Manajemen data adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi siklus hidup data dalam suatu institusi. Data merupakan salah satu sumber daya yang sangat berharga bagi organisasi atau institusi. Manajemen data yang baik dapat meningkatkan efisiensi kerja dan menyediakan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, manajemen data yang pertama, tujuan manajemen data. Nah, menjamin kualitas dan keamanan data, memastikan ketersediaan data kapanpun dibutuhkan. Meminimalkan risiko kehilangan informasi penting, mendukung produktivitas dan efisiensi operasional, mempermudah pencarian akses dan analisis data. Yang kedua, proses manajemen data. Manajemen data meliputi beberapa proses yaitu perencanaan, menentukan kebutuhan data, sistem penyimpanan, dan struktur organisasi data. Pengorganisasian, membagi tanggung jawab pengelolaan data di antara bagian terkait seperti tim IT dan data analis. Pengolahan, mengumpulkan, memproses, serta mengedit data agar siap digunakan dan akurat. Penyimpanan, menyimpan data pada media fisik atau digital. Pengaturan dan pemeliharaan, menyusun data terstruktur, serta melakukan pemeliharaan rutin demi menjaga kualitas dan keamanan data. Nah, pentingnya manajemen data. Yang ketiga, manajemen data sangat penting bagi organisasi karena mampu mengurangi risiko kehilangan data dan informasi penting, meningkatkan produktivitas dengan tata kelola yang lebih baik, menjaga keamanan data dari ancaman internal maupun eksternal, membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang akurat dan berbasis data. Yang keempat, contoh produk manajemen data. Nah, salah satu produk nyata dari manajemen data di institusi pendidikan adalah sistem informasi akademik atau SIAKAD yang digunakan untuk mengolah data akademik seluruh sivitas kampus. Yang kelima, permasalahan dalam manajemen data. Beberapa masalah yang sering ditemukan dalam manajemen data diantaranya data tidak terstandarisasi sehingga sulit untuk diolah. Pengkategorian yang kurang tepat menyebabkan data tersimpan di tempat yang salah. Format data inkonsisten membuat integrasi data rumit. Nah, duplikat data, rentan error pada entry manual. Solusi atas masalah tersebut adalah membuat rencana manajemen data sejak awal dengan membangun sistem dan struktur data dasar yang jelas. Proses data dan encoding data. Nah, pada tahap awal, data dikumpulkan melalui instrumen seperti kuesioner atau observasi. Selanjutnya dilakukan coding, yaitu mengubah kategori data, misalnya sangat puas atau puas, dan seterusnya menjadi kode numerik agar analisis lebih efisien. Kemudian pemeliharaan data yang bertujuan pemeliharaan data adalah proses pemeliharaan subset data spesifik dari keseluruhan data untuk dan lebih lanjut. Nah, pemeliharaan data dapat pemfilteran dapat dilakukan untuk melihat data dalam rentang waktu tertentu, menghitung data untuk kelompok spesifik, mendeteksi data yang outlier atau tidak valid, membagi data untuk keperluan training. Nah, jenis pemfilteran berdasarkan tipe data atau berdasarkan nilai. Contoh praktisnya, filter mahasiswa berdasarkan kelas paralel, filter mahasiswa yang tidak mengikuti UTS, membandingkan nilai mahasiswa dari dua kelas, filter data pada dua perubahan. Yang delapan, pentingnya penggunaan sistem database. Dengan bertambahnya volume dan
dan kompleks data, penggunaan sistem database menjadi penting. Otomatis proses entry data dan filter data. Menjamin konsistensi, integritas, serta kemudahan akses data. Nah, kemudian pertemuan 10, asosiasi dan regresi. Asosiasi adalah metode dalam data science yang digunakan untuk menemukan pola hubungan atau keterkaitan antara item dalam suatu kumpulan data besar. Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara satu variabel Y dengan satu variabel lainnya, misalkan F. Nah, hubungan dua perubahan numerik. Penggunaan scatter plot diagram pencar untuk menampilkan pola hubungan antara dua variabel numerik. Nah, titik pada scatter plot menggambarkan pasangan data X, Y. Nah, korelasi persoalan digunakan untuk mengukur kekuatan arah dan arah hubungan linear antar dua perubahan numerik. Yang kedua, hubungan peubah kategorik. Hubungan dua peubah kategorik dianalisis dengan tabel kontingensi, yaitu tabel frekuensi yang memperlihatkan kombinasi kategori dua variabel. Dan jika tidak ada hubungan atau kemerdekaan, prosesi masing-masing kategori pada salah satu variabel akan sama antar kategori variabel lainnya. Contoh tabel kontingensi diberikan berbagai contoh soal tentang hubungan jenis kelamin dan tangan dominan, jenis kelamin dan kepuasan, serta bentuk investasi dan tipe investor. Yang keempat, ukuran asosiasi. Bila peubah bertipe ordinal digunakan asosiasi lain seperti korelasi Spearman, Goldman, and Krusak. Nah, kemudian yang kelima, contoh-contoh kasus disajikan, contoh perhitungan konkordan, diskordan, serta perhitungan gamma secara praktis pada suatu pendapatan dan kebahagiaan. Nah, untuk pertemuan 11, asosiasi dan korelasi. Hubungan dua peubah analisis hubungan dua peubah variabel adalah bagian penting dalam statistik, khususnya dalam data sains untuk memahami korelasi atau asosiasi antara dua atribut data. Jenis peubah numerik, peubah yang dinilai berupa angka dan dapat diukur. Kategorik, peubah yang nilainya merupakan kategori atau plot. Yang kedua, hubungan dua peubah numerik. Scatter plot diagram pecar. B, korelasi person. Nah, scatter plot mengaplikasikan hubungan antara dua perubahan numerik dengan mempresentasikan setiap pasangan nilai sebagai sebuah titik pada grafik Cartesius, digunakan untuk menggambarkan pola hubungan, mengidentifikasi kekuatan dan arah hubungan antar dua perubahan. Korelasi person, definisinya koefisien korelasi person mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antar dua perubahan numerik. Interpretasi, nah, semakin mendekati satu semakin dekat ke 0, hubungan semakin lemah. Yang ketiga, hubungan dua peubah kategorik. Yang A, tabel contingency curves. Secara umum untuk menganalisis hubungan dua peubah kategori menyajikan distribusi frekuensi berdasarkan kombinasi kategori dari dua peubah. Analisis asosiasi. Jika proporsi antar kategori hampir sama, indikasi tidak ada asosiasi. Perbandingan antar nilai aktual. Yang keempat, hubungan dua peubah ordinal. Peubah ordinal ada variabel kategori yang memiliki urutan atau ingatan. A, korelasi Spearman. B, Goldman and Krusak gamma. Yang kelima, ukuran asosiasi pada peubah kategori dan ordinal. Untuk peubah kategori nominal digunakan chart crosstab proporsi. Untuk peubah ordinal digunakan Spearman gamma. Aplikasi praktis yang penting analisis asosiasi. Bisnis menyusun strategi pemasaran berdasarkan korelasi perilaku konsumen. Sosial menguji hubungan antara status ekonomi tingkat kebahagiaan. Kesehatan melihat asosiasi antar perilaku hidup dengan status kesehatan. Pertemuan 12, analisis dan regresi. Pengertian analisis regresi adalah metode statistik yang memodelkan, menganalisis, dan melakukan prediksi nilai suatu variabel terkait dependent variabel berdasarkan satu atau lebih variabel bebas independent variabel. Tujuannya adalah
untuk memprediksi nilai variabel terkait dari variabel bebas. Menjelaskan pengaruh perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, komponen utama dalam regresi variabel terikat Y, variabel bebas X. Model regresi linear sederhana. Nah, berikut modelnya. Estimasi parameter model. Koefisien diestimasi menggunakan metode least squares dengan tujuan meminimalkan jumlah kuadrat selain antara nilai data akurat dan presis. 5. Asumsi regresi linear. Hubungan antara X dan Y bersifat linear. Error memiliki nilai rata-rata 0. Varian konstan bersifat acak. Tidak terdapat hubungan antar variabel bebas error. Interpretasi koefisien intercept slope. Nah, untuk nomor 7, evaluasi model R square. R mengukur proporsi variabel Y yang dijelaskan oleh model. Statistik ANOVA menguji apakah model secara keseluruhan signifikan. 8. Aplikasi analisis regresi memodelkan hubungan antara variabel di bidang ekonomi, bisnis, kesehatan, dan teknik menjadi dasar dalam machine learning, forecasting, dan data-driven decision making. Nah, untuk pertemuan 13, klasifikasi. Konsep dasar klasifikasi. Klasifikasi adalah proses menemukan model atau fungsi yang mampu menjelaskan atau membedakan kelas data. Tujuan utama klasifikasi adalah memperkirakan kelas dari objek yang labelnya tidak diketahui berdasarkan data training yang berlabel. Model yang dihasilkan bisa berupa pohon, keputusan, aturan jika maka, formula matematik, atau neural network. Proses klasifikasi. Nah, tahapan utama proses klasifikasi terdiri dari dua fase, training dan testing. Nah, training sebagian data yang telah berlabel digunakan untuk membentuk model prediksi. Untuk testing, model diuji pada data lain untuk menilai akurasi dan kinerja sebelum diterapkan ke data baru yang belum diketahui kelasnya. Yang ketiga, data dan model dalam klasifikasi. Yang keempat, konsep decision tree. Decision tree atau pohon keputusan adalah model berbasis struktur pohon yang digunakan untuk membuat keputusan. Klasifikasi proses membangun decision tree melibatkan mengubah data tabular menjadi struktur pohon, menentukan atribut yang dijadikan node berdasarkan kriteria tertentu, mengubah pohon menjadi aturan klasifikasi, menyederhanakan aturan pruning agar tidak overfitting. Klasifikasi, masih klasifikasi 5. Pemilihan node menggunakan entropi. Entropi mengukur tingkat ketidakteraturan atau keacakan data dalam menentukan kelas. Kriteria pemilihan node. Node yang dipilih adalah atribut dengan nilai entropi kecil karena menghasilkan ketidakpastian terkecil dalam pembagian kelas. Contoh proses klasifikasi dengan decision tree. Studi kasus prediksi hipertensi berdasarkan usia, berat badan, dan jenis kelamin. Dengan data yang tersedia, model decision tree dibangun melalui perhitungan entropi masing-masing atribut dan memilih node dengan entropi terkecil untuk pemilihan pertama. Evaluasi dan penyederhanaan model. Akurasi model dievaluasi menggunakan data training dan testing, kesalahan prediksi, dan analisis supaya model dapat diperbaiki atau disederhanakan untuk menghindari kompleks berlebihan dan overdriving. Nah, pembahasan pertemuan 14, clustering. Clustering adalah teknik pengelompokan data yang termasuk dalam kategori unsupervised learning. Metode ini digunakan untuk memisahkan atau membagi satu set data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemiripan atau kesamaan karakteristik di antara data tersebut. Data dalam satu kelompok memiliki kemiripan yang maksimum antara anggota dan perbedaan yang minimum dengan data di kelompok lain. Tidak seperti klasifikasi. Clustering tidak membutuhkan label kelas pada data sehingga cocok untuk eksplorasi dan data dan menemukan struktur atau pola tersembunyi di dalam dataset. Tujuan dan peran clustering. Mengelompokkan data berbasis kemiripan, membantu dalam analisis segmen pelanggan, mengelompokkan dokumen, deteksi outlet, dan menemukan pola yang tersembunyi.
mempermudah proses analisis data besar, serta menemukan pengetahuan baru tanpa label sebelumnya. Clustering banyak digunakan dalam bisnis biologi, web search, keamanan, dan pengolahan citra. Nah, perbedaan clustering dan klasifikasi data. Super clustering untuk klasifikasi, supervised, clustering unsupervised. Label, klasifikasi ada, clustering tidak ada. Evaluasi error ratio, clustering, variasi intra-cluster, dan jarak antara clustering. Nah, poin ketiga, clustering, metode clustering. Klasifikasi, karakteristik metode clustering. Versioning clustering, setiap data ditetapkan ke dalam satu cluster secara eksklusif. Yang kedua, yang hierarchical clustering, data dikelompokkan secara bertingkat. Overlapping clustering, data dapat terulang ke arah lebih satu clustering secara bersamaan. Yang keempat, algoritma dan proses clustering. Mana K-mean clustering? K-mean clustering adalah suatu algoritma paling populer dan sederhana untuk variationing clustering, bekerja khusus pada data numerik. Kelebihannya sangat cepat dan efisien pada dataset besar, mudah diimplementasikan. Kekurangan sensitif terhadap inisiasi chain rate awal, tidak dapat menentukan sendiri jumlah clustering terbaik. Hierarchical clustering membentuk struktur pohon yang mempresentasikan hierarki cluster dalam data. Nah, keunggulannya tidak memerlukan penentuan jumlah cluster di awal. Keterbatasannya kurang efisien pada data skala besar. Pengukuran clustering, kualitas clustering. Kualitas hasil dapat dilakukan melalui visualisasi, misalnya plotting. Nah, untuk aplikasi clustering, 6 segmentasi pasar atau pelanggan di bisnis, mengelompokkan dokumen atau berita di search engine. Pengelompokan Gen Z atau analisis ekspresi gen pada bioinformatika, deteksi anomali atau outlier dalam suatu kementerian. Kemudian pertemuan 15, Big Data. Konsep dasar Big Data. Big Data adalah istilah untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar, cepat berkembang, bervariasi format sumbernya, serta sulit diproses dengan teknologi konvensional. Data yang terus bertambah ini seringkali mengandung informasi berharga yang tidak langsung terlihat, sehingga memerlukan teknologi dan metode analisis khusus. Kemudian data mining. Data mining merupakan proses otomatis dan semi-otomatis untuk menemukan pola hubungan atau pengetahuan baru yang tersembunyi di dalam kumpulan big data. Data mining menggabungkan teknik statistik, machine learning, dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data dan menemukan pola yang dapat digunakan untuk prediksi atau klasifikasi. Business Intelligence (BI). Business Intelligence adalah serangkaian sistem, aplikasi, dan metodologi yang mengintegrasikan, menganalisis, serta menyajikan data dalam bentuk informasi yang mudah dipahami guna mendukung proses pengambilan keputusan manajerial serta organisasi. BI mengendalikan data engineer dari berbagai sumber, termasuk hasil data mining untuk penyajian visualisasi, dashboard, serta laporan bisnis. Kedua, hubungan teori antar big data, data mining, dan BI. Alur integrasi. Big data sebagai sumber utama menyediakan data dalam volume besar. Data mining berfungsi sebagai jembatan antara big data dan BI. Business Intelligence memanfaatkan hasil data mining untuk mendukung analisis bisnis, visual, implementasi dashboard, serta pengambilan keputusan strategis. Integrasi fungsional. Big data menyediakan raw material berupa data mentah dalam jumlah sangat besar. Data mining merupakan mesin proses informasi yang mendeteksi pola, asosiasi, anomali, segmentasi, atau tren di dalam data besar. Untuk business intelligence adalah alat interpretasi yang mengubah hasil data mining menjadi informasi yang dapat diakses, dipahami, dan digunakan langsung oleh pengambilan keputusan. Sinergi ketiga konsep. Nah, efektivitas BI sangat bergantung pada kualitas insight hasil data mining. Keberhasilan data mining membutuhkan big data yang representatif, relevan, tersimpan, terstruktur. Big data tanpa proses data mining dan interpretasi BI hanya akan menjadi noise tanpa nilai tambah. Contoh praktisnya di e-commerce, data transaksi dan
Perilaku berguna big data diproses dengan teknik data mining untuk mengidentifikasi pola pembelian yang kemudian divisualisasikan dalam dashboard BI untuk keperluan promosi dan personalisasi penawaran. Jadi untuk kesimpulan pertemuan ke-9 sampai ke-15 berdasarkan pembahasan mengenai data science dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa data science merupakan disiplin ilmu yang sangat penting di era digital untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam jumlah besar. Data science mengintegrasikan pengetahuan statistik, matematik, pemrograman, pengetahuan domain untuk menghasilkan wawasan bermakna yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Ya, baik, terima kasih. Sekian pembahasan tugas UAS materi data, mata kuliah data science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.